Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wa jami'an. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas kesalahan orang yang salat berkaitan dengan zikir pada saat i'tidal, yaitu khususnya pada saat mengerjakan salat berjamaah, di mana sebahagian makmum tidak mengucapkan lafaz tasmi', yaitu sami Allahu liman hamidah. Ini namanya lafaz tasmi'. Mereka hanya menjawab tasmi'-nya imam dengan mengatakan Rabbana walakal hamdu. Dan sebahagian imam yang tidak membaca doa i'tidal, hanya mengucapkan doa tasmi', yaitu sami Allahu liman hamidah, kemudian tidak membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, ini juga kesalahan yang terjadi pada sebahagian imam. Yang benar di dalam masalah ini adalah baik imam maupun makmum sama-sama mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Dan ini sudah kita bahas dalil-dalilnya, bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana wa lakal hamdu." Itu tidaklah berarti atau tidaklah bermakna makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Karena ucapan sami Allahu liman hamidah itu didengar oleh para makmum dan diucapkan jelas oleh imam. Adapun Rabbana walakal hamdu, pada waktu itu imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan yang tidak mereka dengar adalah Rabbana walakal hamdu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu yang tidak mereka dengar pengucapannya. Ya, jadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, ucapan Rabbana walakal hamdu ada mungkin apa namanya? Baterinya. Hah? Bateri. Ini pakai yang wireless? Enggak ya? Pakai. Kenapa? Yang biasa nggak ada? Yang besar itu? Yang seperti buah pir itu? Pak Imam, ada? Yang besar aja. Ini gini justru mengganggu. Lebih bagus nggak pakai ini. Itu pakai itu. Ada kan?
Jadi yang tidak terdengar oleh makmum ketika itu adalah ucapan imam Rabbana walakal hamdu. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mengucapkannya. Faqulu Rabbana walakal hamdu. Jadi perintah dikhususkan pada pengucapan Rabbana walakal hamdu karena ucapan inilah yang tidak terdengar oleh makmum. Adapun sami Allahu liman hamidah itu mereka mendengarnya dan mereka dapat mengikuti ucapan imam, ya sebagaimana mereka mengikuti ucapan-ucapan imam lainnya. Seperti apa? Takbir, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa idza kabbara fakabbiru. Jadi ucapan imam Allahu Akbar, apakah makmum tidak mengucapkannya? Apabila misalnya imam akan ruku, dia tentunya akan mengucapkan Allahu Akbar. Apakah berarti makmum tidak mengucapkan Allahu Akbar cukup dengan takbirnya imam? Kan tidak. Jadi makmum juga mengucapkan Allahu Akbar. Seperti itu pula lah ucapan sami Allahu liman hamidah. Makmum juga mengucapkannya sami Allahu liman hamidah dan membaca doa ketika i'tidal Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamd. Nah, demikian informasi Ta'azzani Allah wa iyyakum jami'an berkaitan dengan kesalahan di dalam saat pada saat i'tidal. Nah, kemudian ikhwanifiddin berikutnya penulis mengatakan kesalahan yang ketiga di dalam bab ini adalah ada tuma'ninah fir ruku' wal i'tidal. Ketiadaan tuma'ninah atau tidak tuma'ninah pada saat ruku' dan i'tidal. Ya, sebagian orang inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah dan dilarang oleh beliau, itu salat seperti ayam mematuk, ya, salat seperti ayam mematuk. Mereka tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan tidak meluruskan tulang punggung mereka ketika berdiri atau i'tidal. Zaid bin Wahab meriwayatkan, dia mengatakan, Ra'a Hudzaifatu rajulan la yutimmu ruku' was sujud. Hudzaifah, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman, melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujud. Maksudnya di sini bukan tidak menyempurnakan bacaan, ya, yaitu tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Tidak meratakannya ketika ruku' dan tidak meluruskannya ketika i'tidal. La yutimmu ruku' was sujud. Maka Hudzaifah bin Yaman berkata kepadanya, "Ma shallaita." Engkau belum salat. Engkau belum salat. Walau mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan. Seandainya engkau mati, maka engkau mati tidak di atas fitrah, yaitu di atas sunnah. Fitrah di sini maksudnya maknanya adalah sunnah yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan Muhammad berada di atasnya, yaitu sunnah yang telah Allah tetapkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam ibadah salat. Jadi di sini Hudzaifah memandang salatnya tidak sah. Ya, karena dia telah meninggalkan rukun, yaitu tumaninah. Dan para ulama mengatakan meninggalkan rukun salat dapat menyebabkan batalnya salat. Ya, meninggalkan rukun salat dapat menyebabkan batalnya salat. Fi hadzal athar, di dalam athar ini terdapat dalil atau keterangan wujub tuma'ninah fi ruku' was sujud. Wajibnya tuma'ninah di dalam ruku' dan sujud. Wa anal ikhlal biha mubtilun, bahwa melalaikan, mengabaikan tuma'ninah di dalam ruku' dan sujud ini, ya demikian pula pada saat bangkit dari ruku' yaitu i'tidal, dapat membatalkan salat. Li'annahu qala lahu, karena Hudzaifah berkata kepada laki-laki itu, "Ma shallaita." Engkau belum lagi mengerjakan salat. Artinya salat yang kau lakukan tadi belum dianggap salat. Wa huwa nadhiru qawlihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatuhu. Dan itu sama seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya, sebagaimana di dalam hadis yang telah lalu dan yang akan datang nanti disebutkan, yaitu Nabi berkata kepada orang itu, laki-laki itu, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali dan kerjakan salat karena engkau belum lagi mengerjakan salat. Itu sama seperti perkataan Hudzaifah di dalam hadis ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid
Fadakhala rajulun. Ya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Ya, lalu masuk juga seorang laki-laki bersama beliau, yaitu kebetulan sama-sama masuk ke dalam masjid. Fasalla, lalu laki-laki itu mengerjakan salat. Summa ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai salat dia datang dan menemui Nabi mengucapkan salam kepada beliau. Faradda alaihi salam. Kemudian Rasulullah menjawab salamnya. Faqal, kemudian Nabi berkata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali dan salatlah, karena engkau belum lagi mengerjakan salat. Sampai 3 kali. Disebutkan ini ringkas cerita bahwa dia kembali mengerjakan salat, kemudian datang lagi menemui Nabi. Untuk yang kedua kali Nabi tetap mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Faqal, maka setelah yang ketiga dia mengatakan, wallazi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, ma uhsinu ghairahu, aku tidak bisa selain cara yang telah aku kerjakan tadi. Yaitu begitulah cara aku mengerjakan salat. Itulah yang terbaik yang bisa aku kerjakan. Maka kalau salah ajarilah aku. Kalau salah maka ajarilah aku, fa'allimni. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepadanya, dan para ulama mengatakan bahwa perincian yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis musi'us shalah ini, hadis kisah orang yang buruk salatnya ini adalah kewajiban salat, semuanya wajib. Sebagian darinya adalah rukun. Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah fa'asbighil wudu. Jika engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudu. Sumastaqbilil qiblah fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Menghadap kiblat ini salah satu syarat salat. Berwudu syarat salat. Jadi beliau Rasulullah menjelaskan kepadanya mulai dari syarat, kemudian rukun dan kewajiban salat. Ya, kamu menghadap kiblat kemudian bertakbirlah. Takbiratul ihram rukun di dalam salat. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang bisa kamu baca dari Al-Qur'an. Ini adalah kewajiban salat. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan 2 rukun, yaitu apa? Rukuk dan tumakninah di dalam rukuk. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah hingga engkau sempurna rukuknya, tumakninah rukuknya. Kalaulah sekedar rukuk saja sudah sah, maka Nabi tidak akan melanjutkan dengan perkataan hatta tatma'inna raki'an. Dan hatta tufidul ghayah, menunjukkan ghayah. Ghayah itu adalah batas akhir. Batas akhir sahnya rukuk itu, yaitu apa? Melakukan tumakninah di dalamnya. Jadi tidak cukup dengan rukuk saja. Dari situ jelaslah kesalahan kelompok ataupun mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa ruku itu cukup dengan inhina. Inhina itu adalah menundukkan kepala. Ya, kalau orang menundukkan kepala maka dia sudah disebut ruku walaupun belum tumakninah di dalamnya. Ya, belum tumakninah di dalamnya. Nah, ini terbantah dengan sabda Nabi ini. Nabi mengatakan hatta tatma'inna raki'an. Jadi ruku di sini bukanlah ruku secara bahasa, tapi ruku dalam pengertian syar'i, khususnya di dalam salat. Ya, khususnya di mana? Di dalam salat, yaitu adanya tumakninah di dalamnya. Barulah dia disebut sebagai ruku. Sumarfa hatta ta'tadil qa'iman. Kemudian bangkitlah hingga engkau benar-benar tegak lurus. Ta'tadil qa'iman, benar-benar berdiri tegak lurus. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar tumakninah di dalam sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah hingga engkau benar-benar tumakninah saat duduk. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud kembali, ini sujud yang kedua, hingga engkau benar-benar tumakninah di dalam sujud. Summaf'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukanlah itu pada seluruh salat-salat yang engkau kerjakan. Jadi itu adalah perincian salat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara garis besar, secara global. Ya, semuanya Nabi mengatakan hatta tatma'inna raki'an, hatta ta'tadila qa'iman, hatta tajlisa, hatta tatma'inna jalisan, dan seterusnya. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa tumakninah itu adalah wajib hukumnya.
Ya, wa fihi dalilun ala wujubi tumanina. Dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya tumanina. Dan barang siapa meninggalkannya, walam yaf'al ma umira bihi. Barang siapa yang meninggalkannya berarti dia belum melakukan apa yang diperintahkan kepadanya di dalam salat, yaitu meninggalkan perintah. Wa baqiya mutalaban bil amri, dan dia dituntut untuk mengerjakannya. Ya, dan apabila dia tidak mengerjakannya maka dianggap tidak memenuhi syarat sahnya salat. Ya, berarti batallah salatnya. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengulangi kembali salatnya. Wa ta'ammal amrahu bit tumaninah fir ruku' wal i'tidal fir raf'i minhu. Cobalah perhatikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tutup tumaninah di dalam ruku' dan i'tidal, yaitu bangkit dari ruku'. Fa innahu la yakfi mujarrad tumaninah fi rukn ar-raf'i hatta ta'tadil qa'iman. Walam falam yaktafi min syar'i as-salati bi mujarrad ar-raf' hatta ya'ti bihi kamilan bihaitsu yakunu mu'tadilan fihi. Cobalah perhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mencukupkan dengan penyebutan apa? Tumaninah pada saat rukun rafa', yaitu bangkit dari mana? Dari ruku'. Hatta ta'tadil qa'iman, hingga kita engkau benar-benar berdiri tegak lurus. Ya, hingga benar-benar berdiri tegak lurus. Setelah tumaninah ruku', maka kita melakukan rukun yang berikutnya, yaitu hatta ta'tadil qa'iman, hingga engkau benar-benar berdiri tegak lurus. Ya, jadi ya, walam yaktafi min asy-syar'i sholati bi mujarrad rafa'. Jadi tidak hanya cukup dengan apa? Bangkit begitu saja, kemudian langsung menyungkur sujud, hatta ya'ti bihi kamilan, hingga engkau benar-benar melakukannya dengan sempurna, yaitu berdiri dengan sempurna. Jadi ini kesalahan sebagian orang yang terlalu cepat i'tidalnya. Ya, ngangkat kepala sedikit saja kemudian dia turun untuk sujud. Nah, sebahagian orang melakukan seperti ini. Bukan hanya mazhab Hanafiyah. Kalau mazhab Hanafiyah rukuknya saja memang sudah tidak tumaninah, apalagi i'tidalnya. Mereka i'tidal sekadar mengangkat kepala kemudian turun lagi untuk sujud. Nah, di kalangan pengikut-pengikut mazhab yang lainnya seperti Syafi'iyah juga melakukan ini. Ya, kita lihat sebagian orang salat seperti itu. Memang rukuknya sempurna dia. Ya, tumaninah dia di rukuk, tapi itu tidak cukup, dikatakan itu tidak cukup hingga dia ketika bangkit dari rukuk benar-benar berdiri tegak lurus. Nah, kita lihat sebagian orang mereka bukan penganut mazhab Hanafi. Ya, sebagian dari mereka mengatakan belajar buku-buku Syafi'i, yaitu fikih Syafi'i, tapi mengamalkan seperti ini, yaitu mereka cuma mengangkat sedikit saja kepalanya ketika dari rukuk, kemudian menyungkur sujud. Nah, ini tidak sah. Ya, tidak sah i'tidalnya hingga dia benar-benar berdiri tegak lurus. Itu maksudnya di sini. Wa hadzal khata' ani adamu tumaninah fil i'tidal min ar-ruku'. Dan ini adalah satu kesalahan, yaitu tidak tumaninah saat i'tidal. Yaqa'u fihi man yusaru ilaihi wa yu'awwidu bihi al-'ilm, la siyama fi salatin nafilah. Yang dilakukan oleh orang-orang yang terpandang, kata beliau di sini. Bahkan yudhannu bil ilm, bahkan dianggap berilmu. Ya, sebagian orang yang berilmu, sebagian orang yang dipandang, ya, terpandang lah kita katakan, ya, di dalam agama melakukan hal seperti ini, kata beliau, la siyama fi salatin nafilah. Khususnya ketika mengerjakan salat nafilah. Nah, ini banyak diabaikan dan dilalaikan, ditinggalkan oleh sebagian orang yang salat, yaitu tidak tumaninah pada saat i'tidal. Jadi ini menegaskan kepada kita bahwa i'tidal itu wajib juga tumaninah di dalamnya, yaitu berdiri tegak lurus sampai benar-benar apa? Kembali, ya, tulang-tulang belakang. Tulang-tulang belakang itu ada rangkaiannya, ya. Itu namanya faqar, ya. Pernah lihat tulang belakang? Tulang belakang itu, ya, tentunya tidak lurus dia. Pernah lihat tulang belakang? Lurus. Dia tahu maksud lurus di sini. Nabi mengatakan dengan istilah dengan ungkapan lain, yaitu hingga kembali tulang-tulang belakang itu ke tempatnya, ya kan? Tulang belakang itu begini dia, ya. Nah, ketika orang itu berdiri tegak lurus, maka dia kembali kepada posisi yang semula. Itu yang dimaksud dengan kembalinya, ya, kul faqarin makanahu.
Ya, seluruh tulang-tulang belakang itu kepada tempatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tumakninah pada saat i'tidal. Jadi tidak boleh dia merunduk ya di dalam i'tidal itu seperti setengah rukuk ya, dan tidak boleh juga dia condong ke belakang, tapi dia diperintahkan untuk tegak lurus. Nah, demikian itu. Baik. Nah, ada sebagian orang yang bangkit dari rukuk seperti ini, kemudian macam ada pirnya begitu ya. Jadi tidak benar-benar kembali posisi tubuhnya ke tempat yang semula. Dia langsung seperti pir gitu, begitu ya. Nah, ada juga yang gini, ada belum sempurna berdirinya dia sudah langsung menyungkur sujud. Nah, saya perhatikan sebagian orang pernah saya lihat juga seperti ngepir ya, nggak tahu cara salat bagaimana itu. Yaitu dia bangkit betul-betul, tapi begini bangkit dia Allah langsung mengambil ancang-ancang untuk apa? Untuk sujud. Nah, ini juga keliru. Karena ungkapan yang disebut oleh Nabi di dalam hadis adalah hingga kembali setiap tulang-tulang belakang itu kepada tempatnya atau ke tempatnya. Nah, demikian yang saya sebut. Karena tulang belakang itu tidak seperti tulang ini. Tulang tulang hasta ini yang lurus dia kan begitu ya. Nah, lurus dia. Tulang belakangnya itu dia bengkok sebenarnya. Diluruskan juga nggak bisa, nggak lurus dia. Cuma maksudnya adalah kembalinya tulang-tulang belakang itu pada tempatnya. Artinya berdiri secara sempurna. Nah, itu maksudnya kondisi ini. Yaitu kata orang sekarang berdiri tegap. Nah, begitu ya. Nah, itu dia. Baik. Waqala Al-Qurtubi mengatakan, yang bagi insan ayyuhsin fardahu wa naflahu. Al-Qurtubi ini menjelaskan tentang kesalahan sebagian orang yang mengabaikan salat nafilah. Yaitu sebagian orang mengerjakan salat nafilah tanpa tumakninah. Karena mereka beranggapan ini salat nafilah, salat sunnah. Sebagian lagi salah mengartikan meringkas salat atau meringankan salat. Kemudian mereka meninggalkan tumakninah. Ini keliru. Karena yang namanya meringankan dan meringkas salat itu bukan berarti meninggalkan rukun. Ya, tidak berarti kita ringankan salat, kita tidak perlu i'tidal, tidak perlu duduk di antara dua sujud. Begitu berdiri dari sujud langsung sujud lagi. Tidak, maksudnya adalah meringankan salat adalah meringankan bacaan salat. Yaitu misalnya membaca surat-surat yang pendek. Ya, mencukupkan dengan zikir-zikir yang digariskan atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Biasanya hanya membaca 3 kali saja atau membaca doa-doa yang pendek. Nah, demikian. Itu maksud dari meringankan salat. Ya, bukan artinya memangkasnya atau meninggalkan rukun-rukunnya. Ya, terutama ini banyak terjadi pada salat tarawih. Khususnya yang mengejar 20 rakaat dalam waktu setengah jam kan gitu. Ini payahnya seperti itu. Mereka harus mengerjakan 20 rakaat dalam batas waktu enggak boleh lebih dari 30 jam. Karena kalau lebih dari 30 jam nanti jemaahnya protes. Maka bagaimana caranya si imam untuk menyiasati 30 menit? Ya, dengan 20 rakaat mereka meringkas salat. Bukan meringkas tapi memangkas salat, yaitu memangkas tumakninahnya. Buat seperti apa? Seperti senam aerobik. Nah, ini keliru. Dan salat mereka terancam batal dan tidak sah. Dan antum tidak boleh mengikuti imam yang salatnya seperti ini. Antum tidak boleh mengikuti imam yang salatnya seperti ini. Karena sia-sia saja kita salat. Nah, demikian ikhwan fillah. Karena itu salat sunat. Ya, berbeda misalnya dengan salat wajib, yang mana antum tidak punya pilihan kecuali salat di situ kan begitu ya. Nah, itu pun dengan catatan antum mengulangi salat apabila salat imamnya seperti itu, yaitu dia meninggalkan rukun. Ya, maka antum mengulangi salat ya di rumah kalau imamnya seperti itu dan tidak bisa digeser kedudukannya. Salatnya patok tanpa tumaninah sama sekali. Nah, ada sebagian yang melakukan seperti itu. Nah, di dalam salat-salat sunat seperti salat tarawih antum ada pilihan untuk tidak salat berimam ataupun bermakmum di belakangnya.
maka antum jangan bermakmum di belakang imam yang seperti itu. Nah, demikian Ibnu Katsir rahimahullah. Para ulama mengatakan di sini, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, yang bagi insan ayuhsin fardahu wa naflahu, ayuhsina fardahu wa naflahu. Seorang insan harus membaguskan salat fardu dan salat sunnatnya, hatta yakuna lahu naflun yajiduhu zaidan ala fardihi, hingga salat sunnatnya itu bisa menjadi penambal. Artinya apa? Pelengkap, penyempurna bagi apa? Salat-salat fardunya. Tapi kalau salat sunnatnya seperti itu, lalu bagaimana bisa salat sunnatnya itu melengkapi salat fardu? Ya, kalau salat sunnatnya seperti itu, ya, yuqarribuhu min rabbih. Yang dengan amalan itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Sungguhnya hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat hingga aku mencintainya. Lalu bagaimana Allah mencintainya jika dia mengerjakan amalan-amalan sunat dengan cara seperti itu? Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan ya cintanya kepada hamba itu disebabkan salat sunatnya yang dilakukannya asal-asalan. Ya, asal-asalan. Sebagian orang ya khususnya di dalam salat sunat dia mengerjakannya asal-asalan, asal jadi. Padahal salat sunat ini salah satu fungsinya adalah menambal salat fardu. Yang kedua, dia mendekatkan diri dengan salat sunat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hasilnya Allah akan mencintainya. Jadi dia tidak boleh main-main ataupun dia tidak boleh asal-asalan mengerjakan salat fardunya. Salat apa? Salat sunat. Apapun salat sunat itu, misalnya apa? Salat wudu, salat di antara adzan dan iqamat, kemudian salat tahiyatul masjid dan salat-salat sunat yang lain. Fa ma idza kana naflun yukammilu bihi al-fard, fa hukmuhu fil ma'na hukmil fard. Adapun ya salat sunat dikatakan dapat menyempurnakan salat fardu, maka hukumnya secara makna hukum salat fardu. Artinya apa yang ditetapkan, apa yang diwajibkan pada salat fardu, demikian juga diwajibkan pada salat sunat. Ya, tumakninah yang diwajibkan pada salat fardu juga diwajibkan pada salat sunat. Walaupun ya kadarnya itu berbeda. Wa man la yuhsin an yusalli al-fard fa ahra wa aula alla yuhsina at-tanafful. Barang siapa yang tidak baik mengerjakan salat fardunya, maka tentunya ya sudah apa namanya? Sudah pasti dia tidak akan bagus mengerjakan salat sunatnya. La jarang, itu tidak heran. Ya, tanaffalan nasi ashaddi ma yakunu minan nuqsan wal khalal li khifatihi indahum wa tahawunihi bihi hatta ka'annahu ghayra mu'taddin bihi. Oleh karena itu jangan heran sebagian orang mengerjakan sunat dengan apa? Dengan cara yang sangat kurang dan banyak banyak cacatnya, banyak kekurangannya, banyak pelanggarannya. Karena sangat ringannya sholat sunat itu ataupun sangat remehnya sholat sunat itu di dalam pandangan mereka, hingga mereka mengabaikannya. Seolah-olah mereka tidak menghitung sholat sunat itu sama sekali. Artinya mereka memandangnya sebelah mata dengan anggapan wah ini sholat sunat saja. Kemudian mereka mengerjakannya asal-asalan seperti yang disebutkan tadi. Nah, ini adalah anggapan yang keliru. Apa yang diwajibkan pada sholat fardu juga diwajibkan pada salat sunat, walaupun hukum salat sunat adalah sunat. Bukan artinya semua yang ada di dalamnya sunat. Nah, ini kan salatnya sunat, artinya semua yang ada di dalamnya sunat. Kalau begitu bahasa takbiratul ihram saja. Ya tidak. Ada beberapa yang tidak diwajibkan lagi. Misalnya apa? Kewajiban berdiri. Ya, kewajiban apa? Berdiri tidak wajib lagi. Hanya sebagian yang dibedakan antara salat fardu dan salat sunat. Di antaranya adalah kewajiban berdiri. Salat sunat wajib berdiri. Salat fardu wajib berdiri. Salat sunat tidak wajib berdiri. Artinya kalau dia mau mengerjakannya dari awal sambil duduk itu dibolehkan. Jadi hanya beberapa hukum saja, bukan semua hukum jadi sunat karena dia salat sunat. Mungkin ini anggapan sebagian orang. Nah, ini kan salat sunat, jadi semuanya sunat. Sampai-sampai sebagian orang ada yang tidak membaca sama sekali.
Enggak ada bacaannya. Salat sunat itu ya sekedar formalitas saja, gerak-gerak badan saja, kemudian ya kita lihat seperti itu. Yang berbeda ketika dia mengerjakan salat fardu. Baik. Nah, ini adalah anggapan yang keliru. Wal amrullah qad yusahadu fil wujud, dan demi Allah kata beliau, penulis mengatakan, ya ini adalah satu realita yang dapat kita saksikan bersama. Mayusaru ilaihi wa yudhannu bihil ilm. Terjadi pada orang-orang yang terpandang dan orang-orang yang dikira berilmu, atau yang dipanggil ustaz lah kita katakan, atau syekh ataupun guru. Ya. Wa tanaffuluhu kadzalika. Kita lihat dia mengerjakan salat sunat seperti itu. Bal farduhu, bahkan lebih parah lagi, salat fardunya juga seperti itu. Yangkiruhu naqradik. Dia melakukannya seperti salat batu ayam, naqradik. Dia ada ma'rifatihi bil hadis, karena dia tidak tahu hadis yang memerintahkan untuk tumainah. Fa kaifa bil juhal alladziina la ya'lamun. Nah, jika demikianlah orang-orang yang dianggap berilmu atau disebut ustaz kan begitu ya, atau dipandang alim, ya dipanggil tuan guru atau kiai, bagaimana pula orang jahilnya? Nah, kita lihat seperti itulah dia pemandangan yang terjadi di sebahagian masjid kaum muslimin. Ya, di sebagian masjid kaum muslimin. Walaupun tidak separah di negara-negara lain, kita katakan ya masih mending di Indonesia. Ya, salat-salat semacam ini mungkin hanya kita jumpai pada waktu salat tarawih pada bulan Ramadan di sebagian masjid. Tapi di beberapa di luar bulan Ramadan, khususnya salat-salat fardu, ya mungkin ada beberapa yang masih seperti itu, tapi tidak banyak. Namun kalau antum jalan-jalan ke Pakistan, khususnya di masjid-masjid yang dikuasai oleh orang-orang Deobandi atau Berelwi yang bermadzhab Hanafi, salatnya ya semuanya seperti itu. Yaitu apa? Tanpa tumaninah. Sangat kilat. Kalau antum mau lihat miniaturnya bisa lihat jemaah tabligh. Sebahagian dari mereka sudah mulai meniru cara salat orang-orang Pakistan dan India Pakistan. Karena Deobandi itu suburnya di India dan Pakistan plus Bangladesh atau Sri Lanka, kan begitu ya. Nah, rata-rata itu seperti itu salatnya, khususnya yang bermadzhab Hanafi. Nah, salatnya patok ayam. Nah, bagaimana pula orang jahilnya? Bahkan di sana itu kalau kita lihat, mungkin kita geli sendiri. Sebagian orang itu kalau ada dua orang salat sunat itu kejar-kejaran, itu mana yang lebih cepat. Khususnya apa? Ketika bangkit dari ruku dan ingin sujud kembali. Paling cepat siapa itu? Yang paling cepat siapa sujudnya? Nah, seperti itu ikhwan fillah. Ya mungkin di sini ya mazhab seperti ini mulai dikembangkan oleh khususnya orang-orang jemaah tabligh ya, yang mereka itu bukan belajar sebenarnya. Mereka enggak belajar salat. Karena mereka enggak belajar masail kata mereka. Mereka hanya belajar fadail. Tapi dari mana mereka mendapatkan tata cara salat seperti itu? Ya, dari melihat orang-orang Pakistan itu atau India Pakistan. Nah, mereka lakukanlah di sini cara mengikat sorban gitu ya. Meletakkannya di sini itu semua cara-cara orang-orang Deobandi dan Berelwi di Pakistan kan. Baik. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Waqad qala ulama, para ulama telah mengatakan, wala yujzi'u ruku'un wala sujudun wala wuqufun ba'da ruku'i wala julusun baina sajdataini. Tidak sah ruku' dan tidak juga sujud. Tidak sah berdiri setelah ruku' dan juga duduk di antara dua sujud. Hatta ya'tadila raki'an wa waqifan wa sajidan wa jalisan. Hingga dia benar-benar lurus dan sempurna ruku', berdiri, sujud dan duduknya. Jadi semua rukun ini empat ini ya, ruku', berdiri, sujud dan duduk di antara dua sujud ini harus dilakukan dengan sempurna. Nah, di sini kenapa enggak disebutkan berdiri sebelum ruku'? Ya, saya bisa jawab. Kenapa di sini ya penulis tidak menyebutkan berdiri sebelum ruku', hanya menyebutkan berdiri sudah ruku'. Beliau mengatakan ruku', berdiri dari ruku', tidak maksudnya. Kemudian sujud dan duduk di antara dua sujud, ini harus benar-benar tidak. Artinya benar-benar sempurna, tumaninah. Adakah tumaninah disyaratkan pada saat berdiri sebelum ruku'?
Tumakninah itu wajib ya. Disebutkan ketika apa? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Tidak disyaratkan tumakninah itu pada saat tasyahud dan berdiri sebelum ruku. Ada. Selama kita sampaikan mengenai masalah ini, adakah hadis yang menyinggung tentang adanya Nabi menyebutkan tumakninah sebelum ruku, yaitu pada saat berdiri sebelum ruku, atau pada saat duduk di antara dua duduk tasyahud? Ada. Ada yang pernah mendengar hadis bahwasanya Nabi menyuruh kita tumakninah pada saat berdiri sebelum ruku, atau pada saat duduk tasyahud? Kenapa? Baca ayat selanjutnya. Kalau tasyahud, duduk tasyahud, panjang juga. Enggak perlu tumakninah lagi ya. Udah panjang bacaannya, berarti udah tumakninah, dia otomatis gitu. Kalau orang itu enggak bisa baca Fatihah, Allahu Akbar, atau salat dia nggak bisa Fatihah dan nggak hafal juga satu pun surat dalam Al-Quran. Apa yang diharuskan? Apa yang harus dibacanya? Ya, anggaplah dia baca itu. Setelah dia baca itu hanya beberapa saat, kemudian dia ruku. Ada tumakninah dari situ? Atau tidak disyaratkan tumakninah pada saat itu? Saya tanya dulu. Memang nggak ada hadisnya. Kalau antum tanya, Ustaz, ada hadisnya tumakninah pada saat berdiri sebelum ruku atau pada saat duduk tasyahud? Nggak ada. Nggak ada dan menyebutkan. Tapi ikhwan fillah yang merajih, yang sahih, tetap wajib tumakninah pada saat berdiri sebelum ruku maupun pada saat tasyahud. Cuma al-hukmu lil ghalib. Hukum itu bagi yang dominan. Ya, dominan maksudnya apa? Kebanyakannya berdiri sebelum ruku itu panjang karena bacaan. Maka tidak perlu disebutkan walaupun itu wajib. Misalnya dalam kondisi apa? Tidak bisanya seorang itu membaca surah Al-Fatihah atau yang lainnya. Dia cuma bisa membaca misalnya Allahu Akbar saja. Ya. Tapi kan itu kan suatu yang langka ataupun jarang, ya. Jadi hukumnya tidak dianggap. Ya, dianggap digolongkan kepada hukum dominan, hukum ghalib, bukan maghlub. Itu kan hukum maghlub. Hukum yang berlaku adalah hukum ghalib. Ya, kalau ditanya apakah wajib tumakninah pada saat berdiri sebelum ruku? Wajib. Demikian juga pada saat tasyahud. Demikian juga pada saat apa? Tasyahud. Hanya saja karena bacaannya yang panjang, ghaliban biasanya panjang kan begitu ya. Maka hukumnya disertakan seperti hukum-hukum yang lainnya. Jadi demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dia tetap wajib apa? Tumakninah di dalam pada saat berdiri sebelum ruku. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Wa hadha huwa sahih fil athar. Dan itulah yang sahih di dalam athar. Wa alaihi jumhurul ulama wa ahlun nazar. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama dan para peneliti dari kalangan fuqaha. Waqad ja'a hadits sahihah fi wujubil i'tidal indal qiyam min ar-ruku'. Dan telah disebutkan juga beberapa hadis yang sahih tentang wajibnya i'tidal. Ini i'tidal adalah istilah yang dipakai oleh para ulama. Enggak ada disebutkan di dalam hadis secara khusus i'tidal. Nabi hanya menyebutkan ta'tadil qa'iman. Kemudian diambil dari situ i'tidal. Masdarnya i'tidal. Ya. Maka rukun itu disebut i'tidal, bukan qiyam. Ya, secara istilah di kalangan ulama untuk membedakan berdiri yang pertama dengan berdiri yang kedua, maka mereka menggunakan istilah i'tidal.
Dan itu adalah istilah yang baku di kalangan ulama. Ya. Telah datang atau telah diriwayatkan beberapa hadis sahih tentang wajibnya i'tidal ketika bangkit dari ruku. Misalnya dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah salat seorang laki-laki, maksudnya juga perempuan ya, bukan hanya laki-laki, hatta yuqima dhahrahu, hingga dia menegakkan punggungnya pada saat ruku' dan sujud. Wa hadha nafsun sarihun fi anna ar-rafa' min ar-ruku' was sujud wal i'tidal fihi wa tuma'nina fihi ruknun. Ini merupakan nas yang jelas yang menjelaskan bahwa bangkit dari ruku', sujud dan i'tidal di dalamnya adalah, dan tuma'ninah di dalamnya adalah rukun. La tasihhu shalah illa bihi. Tidak sah salat tanpa mengerjakannya. Ya, tidak sah salat tanpa mengerjakannya. Wa qad ja'ala Rasulullah lafz salah wa tariquha syarran min lafzil amwal wa tariquha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan pencurian salat, orang yang mencuri, ya, orang yang merampas dan merampok di dalam salat itu lebih buruk daripada orang yang merampas dan merampok harta. Nabi mengatakan dalam riwayat dari Abu Qatadah, ia berkata, Rasulullah bersabda, aswa'un nas sirqatan alladhi yasriqu min salatihi. Orang yang paling buruk pencuriannya adalah, yaitu pencurian yang paling buruk adalah orang yang mencuri salatnya, yaitu dia mencuri salatnya. Bagaimana dia mencuri salatnya? La yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Wala khusyu'aha, dan dia tidak menyempurnakan khusyuknya, yaitu dia tidak khusyuk di dalamnya. Atau dikatakan, atau beliau mengatakan la yuqimu sulbahu fil ruku' wa sujud. Dia tidak meluruskan sulbahu. Sulbahunya adalah tulang belakang, tulang sulbi. Ya, fil ruku' wa sujud, pada saat ruku' dan sujud. Fasarraha bi annahu asa'u halan min sariqil amwal. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang itu lebih buruk pencuriannya daripada orang yang mencuri harta. Wala raiba anna lafdil syarrun min lafzi ad-dunya. Dan tidak syak lagi, kita semua tahu bahwa pencurian ya dalam agama itu lebih buruk daripada pencurian dalam urusan apa? Dunia. Kalau dia mencuri harta itu urusan dunia. Tapi kalau dia mencuri dalam salat itu urusan agama, urusan ibadah, yang mana dia tidak pantas untuk mencuri salatnya. Dan mencuri salat itu, apakah bisa orang untuk mencuri salat? Itu adalah satu ungkapan yang sah dan juga dipakai dalam bahasa-bahasa ya berbagai bangsa. Misalnya kita ada istilah mencuri waktu, ada. Apa maksudnya mencuri waktu? Wah, pegawai itu mencuri waktu. Apa maksudnya? Apa maksudnya mencuri waktu? Yaitu apa? Yaitu dia menggunakan waktu kerjanya untuk yang lain, tidak untuk apa? Pekerjaannya. Maka dia dikatakan dia mencuri waktu. Ya kan? Nah, demikian juga mencuri dalam salat itu adalah satu istilah yang baku juga dan sah. Artinya dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, yaitu tidak tumaninah di dalam salatnya. Nah, demikian bukan itu. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Dan seburuk-buruk pencurian adalah pencurian di dalam salat. Wa qad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-naql musalli salatahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah melarang orang yang salat untuk tidak salat patuk ayam, yaitu mematuk dalam salatnya. Maksud mematuk di sini adalah seperti burung mematuk atau ayam mematuk. Itu menunjukkan cepatnya dia bangkit dari rukuk dan sujud kembali. Ya, seperti ayam mematuk, ya, seperti dia dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Ini mengisyaratkan gerakan, yaitu apa? Bangkit dari rukuk, kemudian rukuk ke sujud kembali, menyungkur kembali. Nah, seperti ayam mematuk. Nabi melarang itu, dan Nabi mengatakan dan Nabi mengabarkan bahwasanya salat seperti itu adalah salat kaum munafikin. Salat apa? Kaum munafikin. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Shibil, dia mengatakan,
Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafril ghurab, an-nuqratil ghurab wa iftirasis sabu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya nuqratil ghurab, patukan burung gagak, yaitu di dalam salat. Wa istiratus sabu', dan duduk seperti binatang buas, yaitu ketika sujud. Istiratus sabu' itu ketika sujud, yaitu sujudnya seperti duduknya binatang buas, yaitu dengan merebahkan apa? Lengannya ke lantai. Nah demikian. Wa ayyutin ar-rajul al-makana fil masjid kama yuwatin al-ba'ir. Dan seorang yang mengkhususkan satu tempat di dalam masjid sebagaimana seekor onta mengambil tempat khusus untuk dia istirahat, yaitu mengambil tempat khusus di dalam masjid untuk sholat. Ini sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Nah demikian. Jadi salah satu yang dilarang adalah apa? Nuqratil ghurab. Ya, sholat seperti burung gagak mematuk. Dia seperti burung mematuk. Wa Ala bin Abdurrahman annahu dakhala ala Anas bin Malik. Diriwayat dari Ala bin Abdurrahman bahwasanya dia menemui Anas bin Malik. Siapanya Ala bin Abdurrahman? Ini adalah Ala bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami, seorang tabi'i yang mulia, bahwa dia menemui Anas bin Malik fi darihi di Basrah, di rumahnya, yaitu di rumah Anas bin Malik di Basrah. Hina insarafa min adh-dhahri, ya, seusai salat zuhur. Wa daruhu di jambil masjid. Rumah Anas ini di samping masjid. Falamma dakhalna alaihi qala, ya, setelah kami masuk ke rumahnya dia mengatakan, as-salaitumul asr? As-salaitumul asr? Apakah kamu sudah mengerjakan salat asar? Faqulna lahu, inna ma insarafna sa'ah min adh-dhuhr. Kami baru saja selesai salat zuhur. Sudah ditanya, apakah sudah selesai salat asar? Sementara kami baru saja selesai salat zuhur. Pertanyaan Anas bin Malik apa? Apakah kamu sudah salat asar? Maka kami pun terkejut. Ya, ditanya seperti itu. Fasallu al-asar. Maka Anas mengatakan, kerjakanlah salat asar. Faqumna fasallaina. Maka kami pun berdiri dan mengerjakan salat asar. Falamma insarafna, ketika kami akan berangkat, beliau berkata, yaitu Anas bin Malik berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafiq." Itulah ciri salat orang munafik. Bagaimana itu? Yajlisu yarqubus syams. Dia duduk memperhatikan matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, hingga ketika matahari itu akan terbenam, qama fa naqaraha arba'an. Dia pun berdiri dan mengerjakan patok ayam sebanyak 4 kali, yaitu 4 rakaat. 4 rakaat. Yaitu di akhir waktu sudah mau selesai, terburu-buru baru dikerjakan, terburu-buru seperti ayam mematuk, seperti burung gagak mematuk. Kata Nabi, itulah dia ciri salat orang munafik. Jadi di sini ikhwan fillah, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya pada saat itu ya matahari ya masih bercahaya putih, hingga orang-orang yang datang itu, yaitu Ala bin Abdurrahman, mengira salat asar belum lagi masuk, karena kebiasaan para umara pada saat itu adalah mengerjakan salat asar ketika cahaya matahari sudah mulai menguning, ya. Dan mereka biasanya mengakhirkan salat zuhur karena mengejar ibrat. Ibrat artinya mengerjakan salat zuhur pada saat cuaca sudah agak dingin, yaitu ketika bayangan sudah mulai panjang hingga bisa digunakan untuk berteduh. Itulah waktu ibrat. Ibrat itu artinya menunggu cuaca dingin untuk menunggu adanya bayangan untuk berteduh untuk mengerjakan salat zuhur. Biasanya mereka menggunakan itu, melaksanakan itu. Nah, kemungkinan di dalam kisah ini Ala bin Abdurrahman dan kawan-kawannya mengerjakan salat zuhur pada waktu akhir untuk mengejar ibrat. Nabi mengatakan abridu bir duhri, ya,
Tunggulah waktu ibrat untuk mengerjakan salat zuhur, yaitu waktu di mana cahaya sudah mulai bayangan sudah mulai panjang hingga bisa digunakan untuk berteduh. Itu namanya ibrat. Ya, tentunya waktunya itu di akhir waktu, ya menjelang masuknya waktu asar. Nah, ketika mereka berpaling dari salat zuhur dan pergi ke rumahnya Anas bin Malik, kemungkinan sudah masuk waktu asar. Hingga Anas bin Malik bertanya, apakah kamu sudah mengerjakan salat asar? Artinya hendaknya mereka menyegerakan pelaksanaan salat asar begitu masuk waktunya. Jangan sampai menunggu matahari menguning seperti yang biasa dilakukan oleh para umara ketika itu. Nah, itu dia situasi pada saat itu. Baik. Nah, beliau Anas bin Malik di sini membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ciri salat orang-orang munafik. Nabi mengatakan itulah ciri salatnya orang-orang munafik. Dia duduk memperhatikan matahari, artinya menunggu kuningnya cahaya matahari hingga apabila matahari sudah mulai tenggelam, ya sudah hampir tenggelam, dia pun berdiri dan mengerjakannya secara terburu-buru 4 rakaat seperti burung gagak mematuk. La yazkurullah fiha illa qalilan. Mereka atau dia orang munafik itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Yaitu maksudnya di sini adalah orang-orang munafik itu tidaklah mengerjakan salat kecuali sebentar saja. Ya, kecuali sebentar saja. Nah, itu ciri orang munafik. Ya, salat mereka sebentar saja. Ya, kita lihat sebagian orang ada yang mengerjakan salat sunat 2 rakaat kurang dari 1 menit. Ada juga itu, ada. Cepat sekali, ya, lebih cepat lagi gerakannya daripada jarum merah itu berjalan. Itu tiba-tiba sudah apa? Sudah tasyahud. Tasyahud itu sama-sama sudah salam dia. Ya. Ada juga seperti itu. Ya. Yang bahkan kurang dari 1 menit atau 1 menit lebih. Ya, mulai sudah 2 rakaat. Nah, demikian. Baik. Padahal salat sunat Nabi itu, salat sunat Nabi yang paling cepat, yang paling beliau ringankan itu paling minimal itu 4 menit. Berapa? 2 rakaat 4 menit. Itu yang paling ringan. Ya, berdasarkan beberapa riwayat berkaitan dengan jarak antara azan dan iqamat. Jarak antara selesai azan dan iqamat Nabi itu biasanya sekedar untuk orang itu selesai mengerjakan 2 rakaat salat sunat. Dan Ibnu Hajar menyebutkan itu 1 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Jadi kita ambil perhitungan kasar, dia itu 5 menit atau 4 sampai 5 menit. Itulah dia batas minimal ataupun paling cepat ya, salat 2 rakaat yang dilakukan oleh Nabi, paling ringan. Nah, kalau kurang dari itu ya 2 menit 2 rakaat. Nah, ini enggak tahu lagi apa yang dibacanya kan begitu ya. Nah, demikian itu fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi terlalu cepat ya kalau seorang itu mengerjakan 2 rakaat dalam waktu kurang dari 4 menit. Allahu akbar. Wa halatu ma yanquru salatahu kama huwa mustahad 'inda ba'dil musallin. Dan kondisi orang-orang yang mematuk salatnya seperti yang kita lihat dari sebagian orang yang salat adalah ayyamurra bil arkani marrasani. Dia itu lewat atau melakukan rukun-rukun salat itu seperti kilat, seperti lesakan anak panah. Sangat cepat. La yazidu ala Allahu akbar. Fir ruku' wa sujud bi sur'ah. Hanya mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kadang-kadang juga Allahu akbarnya enggak ada. Ya, kita lihat dia macam orang ngangguk-ngangguk saja kemudian tiba-tiba sudah duduk tasyahud. Nah, demikian. Wa yakadu sujuduhu yasbiqu ruku'ah. Dan kadang-kadang sujudnya itu mendahului rukuknya. Maksudnya apa? Saking cepatnya itu seolah-olah bergandengan, berdempetan antara rukuk dan sujudnya. Wa ruku'uhu yakadu yasbiqu qira'atahu. Bahkan dan kadang-kadang rukuknya mendahului qiraahnya. Yaitu belum lagi dia selesai baca, dia sudah rukuk. Nah, demikian. Wa rubbama zanna al-iktisar ala tasbih wahidah afdal min salat. Dan kadang-kadang dia mengira ya, untuk meringkas salat maka membaca sekali tasbih itu lebih afdal daripada membaca 3 kali.
Nah, inilah keadaan sebagian orang yang salat di Palestina. Azan ya Allah wa iyyakum. Wa inni wallahi sami'tu miraran wa tikraran wa mimma yuqtada bihi fi ba'dil ahayin at-talaffuz bit-tahmid indama takadu tasilul jabah ila al-ard. Dan sungguh demi Allah, aku sering mendengar, bahkan berulang kali aku mendengar, dan dari orang-orang yang apa namanya, yang diikuti, yang apa namanya, orang yang terpandang lah kita katakan, ya sebagian fi ba'dil ahayin, dalam sebagian waktu atau beberapa waktu, at-talaffuz bit-tahmid, yaitu dia mengucapkan tahmid ketika hampir sampai keningnya ke tanah. Wa ta'min al-Fatihah inda an-nuzul di ruku', dan membaca amin di dalam Fatihah ketika dia hendak turun untuk ruku'. Wa ka'anna rajulan yunahiquhu ba'di asar. Seolah-olah ada orang lain yang apa namanya mengawasinya dengan tongkat agar dia apa namanya terburu-buru mengerjakannya. Wa ma'alima annahu bi fi'li hadza kal mustahzi al-la'ib. Dia tidak sadar bahwa perlakuannya itu atau perbuatannya itu seperti orang yang bermain-main atau seorang yang apa namanya mustahzi. Yaitu mustahzi itu adalah mengolok-olok. Nah, demikian itu sebagian ini adalah sebagian apa namanya orang atau sebagian orang yang sholat, ya seperti itu cara sholatnya seperti yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu apa? Dia mengucapkan tahmid indama takadu tasilu al-jabah ila al-ard, yaitu Rabbana lakal hamd, ya. Belum lagi hamd sudah sampai apa namanya? Keningnya ke lantai, sudah sujud dia. Padahal dia belum lagi sempurna mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Sudah di bawah huruf apa namanya? Jabahan. Sudah di bawah keningnya. Artinya dia belum lagi menyempurnakan apa namanya? Zikir i'tidalnya, dan belum lagi dia membaca zikir intiqal, yaitu Allahu Akbar. Dia sudah apa? Dia sudah sujud. Nah, itu maksudnya. Demikian juga dia mengucapkan amin, at-ta'min al-Fatihah. Dia mengucapkan amin ya ketika imam membaca al-Fatihah atau ketika dia membaca al-Fatihah. Belum lagi selesai amin, dia sudah apa? Dia sudah rukuk. Amin, rukuk. Bahkan enggak tahu lagi kapan dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan apa namanya, bisa jadi dia mengucapkan Allahu Akbar ketika dia sudah rukuk. Itu maksudnya. Seolah-olah ada laki-laki yang mengawasinya dengan apa? Dengan tongkat, supaya dia cepat-cepat seperti itu. Dia nggak sadar bahwa cara seperti itu justru ya dia itu seperti orang yang bermain-main dan orang yang apa namanya melecehkan ya Allah Subhanahu wa taala yang dia menghadap kepadanya di dalam salat. Nah, demikian ikhwanifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia berkaitan dengan masalah tumaninah ketika rukuk dan sujud. Nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang masih berkaitan dengan masalah ini. Itulah ikhwanifiddin kajian kita pada malam ini. Bila ada yang bertanya silakan sebelum kita tutup. Ya. Tidak batal salatnya karena itu wajib ya, hukumnya wajib. Hah? Apa? Bukan. Yang rukun itu tumaninahnya. Ya. Zikir yang wajib itu takbiratul ihram, itu rukun. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu rukun. Tapi kalau dia tidak membaca sami'allahu liman hamidah atau rabbana walakal hamdu, itu tidak batal salatnya. Hanya saja dia meninggalkan sesuatu yang wajib, dan meninggalkan yang wajib dalam salat ya tentunya tidak membatalkan salat. Ya, para ulama hanya berbeda pendapat mengenai masalah sujud sahwi untuk apa namanya kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan dalam salat. Apakah dia wajib sujud sahwi atau tidak? Adapun mengenai sah atau tidaknya salat, ya tentunya salatnya dianggap sah. Ya, asalkan dia tidak meninggalkan rukun-rukunnya seperti tumanina dan seterusnya. Ya. Ya.
Ya. Ya tentunya itu adalah satu ungkapan menunjukkan ringkasnya salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama sekali tidak menunjukkan bolehnya meninggalkan rukun-rukun ya di dalam salat. Ya, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Ya, itu hanya menunjukkan sifatnya ringkasnya salat Nabi. Seolah-olah beliau tidak membaca ayat bacaan tambahan sudah Al-Fatihah, yaitu mencukupkan bacaan Al-Fatihah saja, begitu. Tidak membaca surat-surat sesudahnya. Nah, demikian. Ya. Nah. Ya. Ya, itu satu kekeliruan, ini sudah dibahas, yaitu setiap gerakan, kondisi di dalam salat itu ada zikirnya. Ada zikir pada saat rukun dan ada zikir pada saat perpindahan dari rukun ke rukun. Ya, zikir pada saat rukun ya tentunya ada hadis-hadisnya ya, zikir ketika ruku, zikir ketika i'tidal, zikir ketika sujud, zikir ketika duduk di antara dua sujud. Nah, di sana ada zikir-zikir perpindahan, intiqal dari rukun ke rukun. Zikir ya dari berdiri ke ruku apa? Allahu Akbar. Zikir dari ruku ke i'tidal adalah sami Allahu liman hamidah. Zikir dari i'tidal ke sujud adalah Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, itu namanya zikir pada saat intiqal, perpindahan dari rukun ke rukun, dan itu hukumnya wajib. Ya, kalau dia sudah sujud berarti dia mengosongkan bagian salat, yaitu perpindahan dari dari i'tidal ke sujud tanpa zikir, dan dia membaca zikir yang salah ketika sujud. Mungkin yang disalahpahami di sini adalah cara Nabi bertakbir, yaitu mengucapkan zikir intifal ini. Nabi mengucapkannya kadang-kadang ya di awal gerakan, di pertengahan gerakan, dan di akhir gerakan. Nah, bukan setelah tiba pada gerakan berikutnya. Yaitu misalnya seorang akan ruku. Ya, ada 3 cara. Yang pertama, dia mengucapkannya di awal gerakan, yaitu dia mulai bergerak dan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, boleh jadi ini cara yang pertama. Yang kedua, pada saat di tengah-tengah gerakan, Allahu Akbar, kan begitu ya, beriringan dengan gerakan. Dan yang ketiga di akhir, yaitu dia bergerak dulu, ketika akan menyempurnakan dia baru mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu caranya. Nah, tidak boleh dia sudah sempurna rukuk kemudian dia baca Allahu Akbar. Berarti apa? Ya, perpindahan dari berdiri qiyam ke rukuknya tanpa zikir. Sementara salat itu seluruhnya adalah zikir. Ya, tidak ada yang kosong dari apa? Zikir. Ya, bercampur. Iya, dia sempurna dulu baru baca zikir i'tidal. Nah, itu termasuk terburu-buru juga dalam salat. Iya. Jadi dia sempurnakan dulu berdiri hatta ta'tadil qa'iman, ya baru dia baca Rabbana walakal hamdu. Nah, demikian dia. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Oh, itu ya salah satu cara ya, apabila imam rukuk dan kita berada di luar atau hendak mendatangi sholat, maka kita mendatanginya sambil rukuk hingga masuk ke dalam shaf. Itu kita bertakbir Allahu Akbar, rukuk kan begitu ya. Kemudian berjalan menuju shaf. Ya. Ya, menghadap kiblat lah. Ya, kan berjalan ke shaf kan menghadap kiblat kan begitu ya. Nah, demikian. Ya. Hah?
Iya, dia menghadap kiblat, kemudian dia takbir dan dia berjalan menuju shaf. Iya. Dalam posisi rukuk dia jalan. Cuma nggak boleh terburu-buru. Dia berjalan dengan ya nggak apa-apa. Sudah terhitung 1 rakaat dapat rukuk. Nah, dapat rukuk bersama imam. Dengan catatan dia tidak boleh terburu-buru. Artinya nggak boleh berlari. Ya, artinya dia merunduk atau merukuk sambil berlari lagi dan berjalan cepat ya, untuk mendapatkan apa? Shaf begitu. Mungkin anggapannya itulah yang dikatakan oleh Nabi, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu untuk beribadah, tapi jangan ulangi. Yang dilarang oleh Nabi di situ adalah terburu-burunya dia mendapati shaf. Ya, bukan bukan rukuk di belakang shaf. Ya, Nabi mengabarkan kepadanya bahwa rukuknya di belakang shaf, ya sebelum masuk shaf itu sudah termasuk terhitung rukuk. Jadi dia tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan rukuk di shaf. Nah, itu maksudnya. Ya, sudah bangkit. Gimana? Iya. Tetap dihitung. Ya, tetap dihitung. Iya. Ya, apalagi imamnya cepat kan gitu. Iya. Iya, itu bisa terjadi. Dia kalau dia rukuk bersama imam, Allahu Akbar, dia dapat rukuk bersama imam dan dia berjalan dengan tenang. Ya, berjalan dengan tenang, dengan tumaninah juga. Nah, apabila di tengah jalannya itu imamnya bangkit, ya kan? Bangkit imamnya, sami Allahu liman hamidah, dia juga ikut bangkit dan terus berjalan dengan tenang sampai di shaf, imamnya sudah nyungkur sujud, dia ikut sujud. Dan dia sudah terhitung dapat 1 rakaat. Jadi nggak boleh, makanya dikatakan jangan terburu-buru. Yang tidak boleh adalah terburu-buru. Nabi melarang orang itu, ya, karena dia terburu-buru. Ya. 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 Ya, makmum ini tidak boleh bergerak hingga imam menyelesaikan takbirnya. Itu peraturannya seperti itu. Jadi yang menjadi patokan bagi makmum adalah takbirnya imam. Kalau imamnya sudah bar, Allahu Akbar, ya sudah bar dia, maka imam bergerak. Makmum bergerak. Nah, dalam bergerak ini bisa jadi dia bersamaan dengan imam. Ya, bisa jadi. Mungkin karena imamnya takbir dulu baru bergerak. Hingga bisa jadi beriringan. Nah, masalah beriringan gerakan makmum dengan imam ini bukan jadi ukuran. Ya. Asalkan dia tidak bergerak sebelum imam menyelesaikan takbirnya. Tapi kalau dia sudah bergerak sebelum imam menyelesaikan takbirnya, maka dia dianggap mendahului imam. Iya. Gimana? Ini sudah kita bahas kemarin ya, mengenai masalah itu sudah kita bahas. Bagaimana ketentuan makmum, ya, bergerak itu sudah dibahas kayaknya di sini. Di dalam sebelumnya sudah kita bahas itu ya, di awal-awal masalah. Iya. Di sini ada nanti. Di dalam bab salat berjamaah mungkin ada di sini. Iya, mungkin di buku lain
Bukan di ini. Di tuntunan salat berjamaah, Dr. Saleh Wanim As-Sadlan itu ada disebutkan di situ. Ya, beberapa kondisi ya, takbirnya imam dan gerakan makmum, ada yang beriringan, ya, ada yang sebelum dan sudah takbirnya, dan bagaimana makmum harus berbuat. Nah, itu bisa dibaca di tuntunan salat berjamaah itu ya, di ulama itu. Ya. Nah, di situ ada, di buku itu ada. Jangan tak bawa filenya. Ya. Ada lagi yang tanya? Hah? Ya. Iya, kalau dikatakan kalau yang ditanya itu sah atau tidak sahnya salat, ya salatnya tetap sah. Ya cuma dia berdosa, dapat ancaman. Yaitu apa? Kepalanya dirubah menjadi kepala keledai, itu dia. Salatnya tetap sah. Hah? Iya. Iya. Imam sudah bar? Belum. Gimana? Imamnya bilang Allah gitu kan. Dia sudah ikut. Enggak boleh. Itu kayaknya sudah dibahas kemarin itu di sini kan? Kayaknya sudah dibahas, kan lupa. Oh enggak, Pak. Kata. Cuma Hah? Tidak mendahului imam. Oh, ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya itu sama, dia mendapat ancaman. Iya, coba mana ulang apa namanya, lihat lagi. Iya, betul. Kemarin sudah kita bahas itu di bab apa itu? Ini sudah kita bahas itu. Saya masih ingat di bab apa dulu kemarin.
Ustaz yang kedua pula. Ada Ustaz. Apa? Iya, kemarin sudah kayaknya juga lupa ingat ya. Nanti ada dibahas lagi di dalam kesalahan sholat berjamaah di sini. Hah? Yang bab apa? Bisa ya sebetulnya. Ini jadi pertama. Iya, itu jamak sholat berjamaah. Iya kan? Sholat berjamaah. Iya, ini jilid pertama. Pasal ke berapa? Pasal ketiga ya? Kelima. Yeah. Ya, ada hadis Al-Bara bin Azib, dia mengatakan dahulu Rasulullah SAW jika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, belum ada seorang pun dari kami yang menundukkan punggung sampai Nabi telah sujud dengan sempurna. Baru setelah itu kami melakukan sujud setelah beliau. Itu maksudnya. Artinya dilarangan mendahului imam ruku dan sujud. Janganlah kalian mendahului aku ketika ruku dan sujud. Oh iya, baru saya ingat. Saya itu menerjemahkan buku ini sudah sampai jilid 2. Perasaan saya sudah disampaikan di sini, padahal belum. Ya nanti akan ada di bab berikutnya tentang masalah ini. Penjelasannya lebih panjang. Ya tentang ada satu kisah. Ya apakah
berubahnya kepala itu menjadi kepala keledai itu betul-betul atau apa namanya, maknawi. Ya, itu ada kisah yang diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, tentang seorang yang dia pernah ada seorang syekh yang masyhur di sana, syekh itu membacakan hadis, artinya guru. Tapi dia selalu memakai tabir antara dirinya dan muridnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajahnya. Ketika dia sudah lama kali berguru kepada syekh tersebut, maka muridnya itu ingin melihat syekhnya, gimana sih bentuknya. Nah, ternyata setelah dilihat, setelah dibuka, ya, tabir penutupnya, maka si murid pun terkejut karena melihat gurunya berkepala keledai. Kepalanya kepala keledai. Ini kisah. Maka gurunya itu berkata kepadanya, "Perhatikanlah wahai muridku, janganlah sekali-kali kamu mendahului gerakan imam. Karena sungguhnya ketika aku mendengarkan hadis yang menerangkan hal itu, aku tidak mempraktekkannya. Aku pun mendahului gerakan imam dalam sholat, sehingga wajahku berubah seperti yang sekarang kamu lihat." Itu di dalam buku Fathul Mulhim, Syarah Sahih Muslim. Jadi ini ada kisahnya ya, tentang hal itu. Itu nanti akan dibahas pada bab kedua, jilid kedua, tentang kesalahan dalam sholat berjamaah. Baik. Ya. Itu dia. Nah. Karena dia sudah pulang atau masih sholat. Ya, kalau gitu dia tidak tumaninah berarti. Ya, kalau dalam sholat itu ikutlah, gimana? Enggak mungkin nanti kita berdiri dia sudah salam, kan begitu. Dia cuma ya untuk amannya atau ikhtiarnya itu memulai sholat itu. Kalau seperti itu sholat dia, sholat imamnya. Nah, demikian. Tanpa tumaninah. Iya. Ikutlah, gimana enggak ikut? Ya janganlah, enggak boleh. Kalau itu sholat ya masjid ya tempat kita sholat, artinya masjid di mana kita melakukan sholat berjamaah, dan tidak mungkin untuk menurunkannya ataupun menggantikannya ya sebagai imam. Maka ya itu tadi kita sholat bersamanya dan kita ulangi sholat ya di rumah. Ya, kita tetap sholat sama orang itu karena dia imam masjid, karena dia masjid tempat kita melakukan sholat berjamaah, tapi kita ulangi sholat di rumah. Hah? Ya kalau ada masjid lain yang lebih dekat, ya yang dekat dengan itu kan begitu ya. Yang dengan catatan kita meninggalkan masjid tersebut tidak menyebabkan masjid itu menjadi kosong, ya boleh kita mencari masjid yang lebih bagus imamnya. Tapi kalau nggak ada masjid lain yang paling dekat sama masjid itu dan nggak ada masjid lain di sekitarnya, ya kondisinya kita ikuti dia. Kalau kita tidak mampu untuk menurunkannya sebagai imam kan begitu. Tapi kalau di sana ada masjid-masjid sekitar yang lebih dekat, yang bagus imamnya, maka kita memilih masjid itu karena adanya uzur untuk tidak di situ. Nah, demikian. Nah. Iya.
Ya, kalau dia nggak kosong di sana masjidnya nggak ada masalah. Baik, nanti akan datang penjelasan itu dia di dalam masalah bab sholat berjamaah. Baik, kita lihat. Nah, demikian saja pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana baca?